Baik, selamat siang Bapak Ibu yang hebat. Pada siang hari ini kembali kita bertemu dalam sebuah diskusi yang sangat luar biasa bersama guru-guru hebat yang sudah hadir di sini, Pak Sony, Ibu Rati, hebat-hebat semua. Ada ganteng-ganteng, cantik-cantik. Baik, sebelum kita mulai diskusi ini, mari kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk meminta tuntunan agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kepada Ibu Rati, kami persilakan untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Pak Lauren selaku moderator kita pada kesempatan hari ini. Sebelum kita mulai diskusi kita pada kesempatan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini dalam agama Islam. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Ya, itulah doa dari saya untuk kesempatan ini. Saya berikan kepada Pak Lauren selaku moderator. Terima kasih Ibu Rati sudah membawa kita dalam doa. Semoga kita tetap berjalan yang lurus dan Pak Sony juga menjelaskannya lurus. Kami juga terimanya lurus langsung ke dalam otak dan pikiran kami. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Sony untuk memaparkan materi-materi yang sudah disiapkan. Kepada Pak Sony kami persilakan. Ya, terima kasih moderator dan juga Ibu Rati yang telah membawa kita dalam doa. Sebagai konfirmasi, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, karena kondisi di saat ini hujan, tetapi kita akan mengoptimalkan keadaan seperti ini. Dalam implementasi pembelajaran sekolah penggerak di sini, materi yang akan saya bawakan itu ialah pendidikan yang memerdekakan. Oke, sebelum kita lebih lanjut tentang materi yang akan saya sampaikan, sebelumnya saya ingin tanya, apakah keadaan Bapak Ibu sehat-sehat? Saya sehat, Pak Sony. Tuhan, semoga kita diberi kesehatan dan kemudian bersemangat dalam mengikuti pelatihan ini dengan baik, dan hasil yang akan diperoleh juga akan baik, dan kita mampu untuk mengimplementasikan dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan di sekolah kita masing-masing. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lebih panjang berbicara tentang pendidikan yang memerdekakan, saya ingin kita semua berbicara, mengemukakan pengalaman dan pengetahuan kita terkait dengan pengembangan pendidikan atau pengembangan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah kita. Apakah sudah menerapkan merdeka belajar ataukah belum? Nah, mari kita menceritakan pengalaman ini dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan kondisi yang kita jalani, kita alami di sekolah masing-masing. Secara bergilir, saya silakan Ibu Rati menyampaikan pengalamannya terkait dengan penerapan pembelajaran di sekolah. Apakah sudah mencapai merdeka belajar ataukah belum? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Sony selaku pemateri kita pada kesempatan ini. Ya, untuk saya, kalau tempat saya, apakah sudah merdeka atau belum dalam menerapkan pembelajaran ini? Menurut saya, pendapat saya setelah pengalaman yang kita alami bahwa kami menyatakan bahwa belum. Kami belum 100% belajar merdeka itu diterapkan di sekolah kami. Karena yang pertama, kita mengetahui bersama bahwa memerdekakan dalam pembelajaran ini adalah apa yang kita sampaikan kepada siswa adalah siswa merasa merdeka, dan apa yang kita sampaikan juga itu kita merasa merdeka, dan ternyata hal itu belum kita terapkan. Pertama, saya selaku guru, saya merasa bahwa itu belum diterapkan dengan merdekanya materi yang telah saya sampaikan. Contohnya, siswa yang seharusnya dipraktekkan untuk mengetahui perangkat lunak dari komputer maupun laptop dan lainnya, kami tidak terlibat karena kondisinya adalah kami tidak memiliki komputer maupun laptop yang ada. Yang kedua, sekarang yang kita ketahui ke depan bahwa
guru siswa atau dari tersebut, sehingga guru IPA, guru bahasa disuruh untuk jadi TIK, membagikan pengalaman yang mereka berikan, belum tentu sama seperti ahli dari guru TIK tersebut. Saya menyatakan dengan singkat bahwa di tempat saya itu belum merasakan namanya sekolah pendidikan itu dengan 100%. Saya mengharap dari diskusi kita ini bisa menghadirkan sekolah kami dengan semua yang memerdekakan, dengan semua mata pelajaran yang ada bisa dipenuhi. Terima kasih Pak Soni. Saya kembalikan Pak Soni. Terima kasih atas pendapat, pengalaman yang boleh dibagikan, baik sekali. Kita dengan pertanyaan yang sama kembali kepada Pak Loren, bagaimana pengalaman Bapak terkait dengan penerapan Merdeka Belajar? Apakah sudah diterapkan di sekolah Bapak atau bagaimana? Baik, terima kasih Pak Soni. Saya mau menjelaskan, tapi Ibu Rati sudah borok semua ini ya. Apa yang mau saya nyatakan sudah ada di Ibu Rati sana. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau menurut saya merdeka belajar di sekolah saya itu belum merdeka, kami masih dijajah. Penjajahan itu begini, kita Bapak Ibu guru masih menyuruh anak-anak itu masih kita suruh untuk mengikuti apa yang sesuai keinginan kita. Jadi mereka pokoknya harus, Bapak Ibu buat ini harus ikut, suruh buat ini harus. Padahal kalau merdeka belajar itu kita memberikan pembelajaran dengan melihat bagaimana anak punya mau itu seperti apa. Jadi itu yang harus kita ikuti. Maka saya bilang, woi kalau begitu kita belum merdeka, kita masih dijajah nih. Sendiri menjajah diri sendiri. Baik, semoga ada keluhan dari Ibu Rati kalau memang ini diupload ke YouTube ya, pemangku kepentingan di atas bisa memperhatikan sekolah-sekolah yang ada di luar sana yang kekurangan perangkat-perangkat digital apa segala macam kiranya bisa terpenuhi mengenai jaringan dan segala macam itu. Mudah-mudahan bisa terpenuhi ya berarti ya. Saya juga berharap demikian supaya kita punya pengalaman, kita punya perangkat kurikulum, kita bisa share sama-sama. Sehingga begitu ya jadi bagus, hasilnya akhirnya nanti akan jadi bagus. Begitu saja Pak Soni, Ibu Rati. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Ibu Rati dan Pak Leu. Di mana apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tidak ada yang salah. Itu adalah realita yang terjadi dalam penerapan pendidikan pembelajaran di saat ini. Kenapa demikian? Karena kita juga sebagai pendidik atau guru terikat dengan kurikulum. Nah, ketika kurikulum mana yang diterapkan, di situ merdeka belajar itu pasti akan nampak. Makanya implementasi pembelajaran sekolah penggerak ini membuka ruang supaya implementasi daripada pelatihan ini dapat kita jalankan, kita lakukan kepada anak-anak, siswa-siswa di sekolah. Kalau berbicara mengenai pendidikan yang memerdekakan, saya, Ibu Rati, Pak Liu, dan guru-guru lain itu merupakan sesuatu yang diinginkan, diharapkan. Tapi dalam proses praktik, dalam kehidupan, dalam satuan pendidikan atau pembelajaran di sekolah, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, saya mencoba untuk membuka pemahaman Bapak Ibu supaya mengantar Bapak Ibu kepada satu kesatuan pendidikan yang memerdekakan. Oke? Jadi saya mohon perhatian dari pengalaman yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi kita tutup untuk dengar lagi suara Pak. kita lanjutkan di materi selanjutnya. Bisa lihat Bapak Ibu? Ibu. Oke, bagaimana? Belum? Bisa melihat? Ya. Bisa lihat monitornya Bapak Ibu? Sudah bisa. Oh ya, kita memfokuskan pelatihan implementasi pembelajaran sekolah penggerak di sini dengan pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan terinspirasi dari pemikiran Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara.
Bapak Ibu, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, dalam hal ini rasa, pikiran, dan roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan kebiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Artinya, Ki Hajar Dewantara dalam memerdekakan pendidikan atau belajar, kita tidak boleh memaksakan atau memerintahkan berdasarkan satu pihak, tetapi melihat kondisi-kondisi, kebutuhan-kebutuhan, sehingga memang benar-benar kita merasakan merdeka belajar. Bapak Ibu guru yang hebat, inti dari filsafat atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Kita menggarisbawahi perubahan. Artinya Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan sejatinya dinamis. Artinya tidak tepat pada satu hal, tidak mentok pada satu hal itu dari awal sampai akhir, tetapi mengalami perubahan-perubahan secara dinamis terus dan menerus, menjawab tuntutan zaman. Dari zaman A ke zaman B dan akan menuju ke zaman C, pendidikan itu akan mengalami perubahan-perubahan. Artinya pendidikan tidak hanya mengadopsi zaman A dari A sampai Z demikian, tetapi ada perubahan-perubahan yang terjadi karena perubahan zaman itu juga. Dan kemudian Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan adalah sumber esensial dari pendidikan. Artinya di dalam pendidikan yang harus diperhatikan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Setiap anak memiliki keunikan yang harus dihargai. Kita sebagai guru yang hebat harus tahu bahwa setiap anak yang kita didik, kita ajar, mereka memiliki keunikan, perbedaan-perbedaan, standar yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memukul rata. Siswa A, siswa B, siswa C memiliki kesamaan potensi karakteristik. Tetapi kita harus sadar bahwa setiap anak didik kita memiliki keunikan. Dan keunikan itulah yang harus kita hargai. Nah, Bapak Ibu, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan di dalam perubahan-perubahan yang merupakan sesuatu capaian, di sini ada 3 hal atau 3 kerangka yang menjadi relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Di dalam kodrat keadaan ini juga dibagi menjadi 2, yaitu perubahan alam dan perubahan zaman. Perubahan alam ini dilihat disesuaikan dengan keadaan alam atau lingkungan di mana kita berada. Jadi pendidikan yang ingin kita capai, pembelajaran yang kita capai, itu harus disesuaikan dengan keadaan alam atau lingkungan. Kita harus menyesuaikan itu berdasarkan
lingkungan anak didik kita. Kalau misalkan kita ada di Indonesia bagian timur, kita tidak bisa memaksakan diri dengan Indonesia bagian barat, wilayah atau lingkungan di sana. Karena kita berbeda, lingkungan kita berbeda. Dan cara supaya jangan sampai kita memaksakan bahwa anak didik kita, peserta didik kita itu harus sama dengan Indonesia bagian barat. Kita paksa seperti itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena alam telah membentuk karakteristik daripada anak didik kita. Yang kedua adalah saman. Potret keadaan saman ini juga sangat mempengaruhi perubahan. Karena saman dulu, saman sekarang, dan saman yang akan datang itu berbeda. Dan proses pembentukan, proses pembelajaran kita harus disesuaikan dengan saman. Jangan kita membanding-bandingkan peserta didik kita yang saman sekarang dengan kita yang dulu. Itu berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita memaksakan, anak kita akan tertekan karena tidak sesuai dengan saman ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bisa memperhatikan keadaan saman di saat ini. Itu yang pertama, menyangkut dengan kodrat, keadaan, alam, dan saman. Kerangka yang kedua adalah prinsip perubahan. Nah, kita harus memiliki prinsip supaya ada perubahan-perubahan di dalam hal pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama adalah di sini yang diterapkan adalah asas trikon. Asas trikon. Tri itu 3, kon adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kontinuitas. Nah, yang dimaksud dengan kontinuitas ini artinya bahwa kita mengalami perubahan-perubahan secara saman, tetapi jangan pernah melupakan nilai budaya masyarakat kita. Itu dia harus diperhatikan. Karena ketika saman itu dia berubah-ubah, berkembang, tetapi kita harus kembali kepada nilai budaya masyarakat yang ditanamkan menurut kita dalam penerapan pendidikan itu baik. Oleh karena itu, dalam hal kontinuitas ini perlu dialog. Apa yang harus diterapkan dan apa yang tidak perlu diterapkan. Nah, itu menyangkut dengan nilai budaya masyarakat dan perlu untuk didialogkan. Kemudian dalam prinsip perubahan yang kedua adalah konvergensi. Konvergensi ini artinya bahwa perubahan yang ingin kita lakukan itu kita harus memperhatikan berdasarkan kemanusiaan. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk diri kita atau diri kita kepada orang lain, tetapi kita harus sadar bahwa setiap peserta didik itu memiliki keunikan yang harus dihormati, dihargai, supaya mereka merasa aman, nyaman, dan merdeka belajar itu pasti akan diwujudkan. Ketiga adalah konsentris, artinya keragaman. Yang tadi saya katakan, selain nilai budaya masyarakat, kemudian memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, keragaman. Yang tadi saya sudah sentil sedikit di dalam konvergensi menyangkut dengan kemanusiaan. Setiap anak memiliki keragaman, setiap anak memiliki perbedaan, setiap anak memiliki keunikan dan memiliki standar yang berbeda-beda. Untuk melakukan perubahan, kita harus memperhatikan itu supaya memang anak-anak merasa diterima, anak-anak merasa bahwa kebutuhannya terjangkau. Itu menyangkut dengan prinsip perubahan. Kemudian asas yang ketiga, kerangka yang ketiga adalah apa yang berubah.
dari kodrat keadaan alam dan zaman, kemudian prinsip perubahan, ada nilai budaya, kemanusiaan, dan keragaman. Apa yang berubah dari pendidikan yang memerdekakan ini, Bapak Ibu? Yang pertama adalah budi pekerti. Di dalam budi pekerti terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah budi, berbicara mengenai cipta, perasaan kita. Yang ketiga menyangkut dengan budi, yaitu karsa atau kemampuan kita. Di dalam hal ini kita harus imbangi lebih menajam pikiran kita. Menajamkan pikiran kita artinya kita harus selalu berpikir, mencari sesuatu yang belum ada menjadi ada dengan pikiran-pikiran kita. Kemudian kita memperhalus perasaan kita, Bapak Ibu. Kalau yang pertama adalah menajamkan pikiran, yang kedua adalah menghaluskan perasaan. Karena segala sesuatu ingin dirubah itu tidak selamanya dengan kekerasan, dengan sesuatu yang memaksakan, tetapi menajamkan, menghaluskan perasaan supaya betul-betul anak didik ini kita merasakan bahwa dia juga dibentuk dan terbentuk, dan kita harus memperkuat kemampuan mereka. Nah, kemudian menyangkut dengan pekerti. Pekerti adalah tenaga. Berbicara mengenai tenaga ini adalah secara fisik, kesehatan yang diperoleh oleh anak didik kita. Jadi di sini pengembangan holistik dan seimbang. Di dalam budi pekerti, perubahan apa yang ingin dirubah itu adalah mempertajam pikiran, memperhalus perasaan, menguatkan kemampuan, dan memperhatikan kesehatan dari peserta didik kita. Oke, Bapak Ibu. Kemudian soal rasa hormat pada anak. Nah, yang dimaksud dalam apa yang menjadi perubahan itu adalah rasa hormat pada anak. Bapak Ibu, di dalam proses penerapan pembelajaran kita, jangan kita monoton guru, tetapi peserta didik juga harus dilibatkan, karena pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Jangan kita memaksakan metode kita, media kita, materi kita kepada anak, tetapi di sini saya ingin katakan bahwa berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, rasa hormat pada anak itu penting. Pembelajaran berorientasi pada anak. Artinya bebas dari segala ikatan. Ini yang harus diperhatikan ya. Kadang-kadang kita selalu mengikat anak kita dengan kemauan kita. Di sini saya ingin katakan kembali, bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati anak. Tidak mudah untuk meminta suatu hak kita, namun untuk menghamba pada sang anak. Ini penting, Bapak Ibu, karena ketika yang tadi saya memberi kesempatan untuk Bapak Ibu menyertakan atau membagi pengalaman Bapak Ibu dalam
dari Ki Hajar Dewantara untuk kita menerapkan merdeka belajar. Nah, saya merasa ini penting karena dari penggalian pengalaman yang Bapak Ibu berikan terjawab di situ. Nah, saya berpikir bahwa dari situ ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin dari Ibu Rati atau Pak Lawrence, dipersilakan. Saya Pak. Saya dulu Pak. Silakan. Terima kasih banyak. Pokoknya presentasi yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada diskusi hari ini luar biasa, sesuai dengan kompeksinya kita sebagai seorang pendidik. Ya, yang menjadi pertanyaan, mungkin ini bisa disimpulkan sebuah pertanyaan dan juga akan menjadi sebuah saran untuk kita sebagai seorang pendidik. Ya, yang pertama kayak gini. Tadi di dalam pembahasan Bapak bahwa kita tidak boleh memaksakan juga siswa untuk sesuai dengan kehendaknya kita. Contoh, sekarang saya lari ya ke Undang-Undang Perlindungan Anak. Bapak, Pak Lawrence sama saya, mungkin kita punya sekolah yang berbeda, lingkup sekolah yang berbeda. Ini untuk menjadi pembelajaran kita untuk menghasilkan pembelajaran yang memerdekakan. Maka satu pertanyaan saya, satu saran saya untuk kita semua bahwa kita ingin untuk lembut kasih suci kita kepada siswa. Ternyata apa yang kita berikan dengan kelembutan itu jika menghasilkan hasil yang tidak memuaskan, maka kita butuh yang namanya kekerasan. Kekerasan di sini perlu dipertanyakan. Contohnya, anak-anak di kampung saya kalau kita tidak keras, maka mereka sistemnya cuekin. Kita yang intinya kita orang timur. Ya, kita menyesuaikan. Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak ini kita melihat ke depan bahwa pembelajaran yang memerdekakan ini, saya merasa bahwa undang-undang ini juga membatasi kita untuk memerdekakan anak dalam sistem tadi poin yang adalah budi pekerti tadi. Kita melihat ke akhlak anak. Kita juga ingin melahirkan anak-anak didik kita dengan akhlak yang kita inginkan, akhlak yang kita inginkan untuk membangun Indonesia ini ke depan dengan baik seperti itu. Jadi saya menganggap bahwa ini menjadi pembelajaran. Semoga diskusi kita pada kesempatan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depan. Orang yang menonton, melihat video ini bisa kita sama-sama bahwa kekerasan tidak selamanya itu adalah menghasilkan pembelajaran yang tidak memerdekakan. Tapi kalau jika kekerasan juga menghasilkan kekerasan di sini yang bukan langsung membunuh ya, tapi yang kita bisa tahu bahwa kita harus suaranya keras. Kalau tidak keras, maka istilahnya kalau orang Jawa ngajarnya di saya di orang Timur area orang K itu beda rasanya, seperti beda. Nah, kekerasan yang kita contohi di sini, suara kita harus keras. Contohnya, tidak semua anak-anak kita harus dengan lembut. Harus ada sistem seperti ini. Jadi saya harap bahwa dengan pembelajaran yang memerdekakan ini kita lihat kembali. Contohnya juga salah satu guru pengennya anak-anak jangan ikutin pesta budaya ya. Kalau tadi pembelajaran yang namanya memerdekakan salah satu poin adalah budaya. Saya merasa bahwa budaya oke banget, tapi kita lihat kembali budaya yang di lingkar bawahi, di garis bawahi bahwa sesi yang ini tidak boleh kita sentarakan antara para pendidik dan peserta pendidik. Contohnya di lingkup saya, guru-guru ikut joget. Bapak Ibu mengerti joget. Kita melarang anak-anak untuk tidak ikut joget, tapi kita sendiri yang terjun. Kita seorang pendidik, kita selaku pencontoh. Maka kita harus evaluasi kembali kepada kita. Maka budaya di sini semoga kita selaku seorang pendidik, maka kita harus melihat kembali bahwa budaya ini bukan harus ikut-ikutan. Ayo anak-anak kita semua ikut joget, bukan. Tapi budaya sini saya bahwa kita seorang pendidik, mari kita melihat bahwa budaya yang mana yang kita gunakan, cara kekerasan mana yang kita gunakan, dan cara kelembutan mana yang kita gunakan. Ya, mungkin itu pertanyaan saya, bisa jadi juga sebuah saran. Saya kembalikan yang intinya
banyak Pak Terima Sony. kasih Ibu. Ya, terima kasih lewat tindakan nyata kita. Setelah mempelajari materi ini, itu yang harus kita lakukan. Itu jawabannya itu. Nah, itu. Artinya menjadi suatu pertanyaan refleksi yang dijawab lewat tindakan nyata kita. Bisa dipahami Ibu? Iya. Silakan Bisa, Pak Pak. Terima kasih Lawrence. banyak. Iya. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya sedikit dulu pada Pak Sony tentang apa yang harus dilakukan untuk merdeka belajar. Itu kira-kira menurut Pak Sony apa yang harus dilakukan supaya bisa adanya merdeka belajar setiap pendidikan. Terima kasih Pak Sony. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Di sini ada hal yang perlu kita lakukan, cara yang kita lakukan supaya tepat sasaran. Pertanyaan Bapak Lawrence ini akan menjadi kelanjutan materi saya. Tetapi sebelumnya ini saya ingin jawab bahwa kita harus mengelola pembelajaran sesuai dengan capaian dan tujuan kemampuan siswa. Capaian atau kemampuan siswa. Karena kalau misalkan kita sudah merancang segala sesuatunya sesuai dengan capaian dan kemampuan siswa, maka semuanya itu pasti akan merdeka. Kenapa? Karena berorientasi kepada siswa atau peserta didik kita. Mungkin itu Pak Lawrence. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu Rati sebagai refleksi, dan Pak Lawrence supaya untuk menyambung materi kita di saat ini. Oke, Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya untuk menjeda materi kita selanjutnya. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya. Oke, Bapak Ibu, kita main tebak warna. Cepat dan tepat. Silakan Bapak Ibu akan menebak ini warna apa? Warna apa? Belum tampil di saya, Pak. Warna apa Ibu? Warna kuning, Pak. Kuning atau merah? Kuning, ya 100. Luar biasa, 100. Fokus. Cepat, warna apa? Hijau. Salah, hijau. Ya, benar. Cepat dan tepat. Warna apa? Hitam. Ya, hitam. Betul sekali. Selanjutnya? Biru. Salah. Ayo lagi. Biru. Belum tepat. Bukan salah tapi belum tepat. Biru. Warnanya apa? Warna biru. Kalau ini? Hitam. Hitam. Kalau ini? Hijau. Ya, ini? Kuning. Ini? Hijau. Hitam. Ini? Biru. Ya, betul. Tadi hanya mengecek Bapak Ibu, ternyata ini biru. Ini? Merah. Ya, merah. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu. Gimana? Ternyata apa yang ingin Bapak Ibu secara singkat yang dapat dari ice breaking tadi? Saya, Pak. Apa yang Bapak Ibu maknai dari permainan tadi? Silakan Ibu Rati. Kita harus cepat mengambil tindakan sesuai dengan kebutuhan anak peserta didik untuk melahirkan pembelajaran yang memerdekakan. Ya, silakan Pak Leo. Baik, harus cepat, tepat sasaran.
Benar sekali, apa yang disebut dalam hal belajar, jangan kita hanya berdasarkan asumsi kita. Artinya melihat itu padahal bukan sebenarnya, tetapi melihat pada keadaan real yang berorientasi kepada siswa. Mari Bapak Ibu, saya akan mengundang Bapak Ibu dalam forum diskusi. Bapak Ibu, kita akan berdiskusi terkait dengan ini. Saya tidak membagi kita dalam kelompok, tapi kita berdiskusi secara langsung, secara singkat, padat, dan jelas. Yang penting bagaimana kita bisa memahami semuanya ini dengan baik. Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu, silakan memberikan pendapat. Bapak Ibu, pernahkah peserta didik Bapak Ibu mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai oleh dia? Pernahkah peserta didik Bapak Ibu guru yang hebat mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Kalau pernah, iya. Kalau belum, mengapa hal tersebut terjadi? Silakan Bapak Ibu sudah pahami soal? Bapak Ibu sudah memahami soal? Ya, sudah Pak. Ya, silakan kita berdiskusi. Ya. Dari Pak. Kalau dari saya sendiri pernah ada siswa yang begitu, dia sebenarnya bisa mengerjakan, tetapi dia punya kendala dalam hal ini, dia masuk di dalam siswa yang pendapatan orang tuanya di bawah rata-rata. Tapi sebenarnya siswa ini punya kemampuan yang di atas itu. Kalau mau saya bandingkan dengan teman-teman yang pendapatan orang tuanya punya kemampuan dari itu. Jadi saya berpikir begini, mungkin dari sekolah bisa ada bantuan sedikit berupa buku alat-alat tulis membantunya sehingga dalam mengerjakan tugas sehingga dia mendapatkan kemudahan. Ya, silakan Ibu Rati mau menanggapi apa yang menjadi pandangan atau pendapat dari Pak Lau juga boleh. Setelah ini boleh memberikan pendapat mengenai pertanyaan yang diberikan. Iya. Terima kasih Pak Sony. Sebelumnya tadi suaranya Pak Lawrence tidak kedengaran dengan jelas. Jadi mungkin saya tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Lawrence, tapi saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sony tadi. Ya, yang pertama adalah apakah kita mengalami hal tersebut? Kita alami. Yang pertama mungkin itu terjadi karena mungkin terganggu psikologi anak tersebut. Mungkin walaupun dia sudah belajar, dia sudah menguasai, pas hari yang bersangkutan kita melakukan tes, mungkin psikologi anak itu pada saat itu dia terganggu walaupun dia sudah mengikuti atau belajar apa yang kita berikan tersebut. Yang kedua, saya berikan contoh yang kedua bahwa apakah dia sudah belajar tapi dia mencoba untuk menjawab itu belum tepat pada sasarannya. Iya, pernah. Contohnya, kita sebagai guru TIK informatika, kita memberikan penjelasan bahwa anak-anak ini poin-poin bagaimana caranya kita kasih hidup laptop, bagaimana caranya kita masuk ke peran menghidupkan berproses atau mengerjakan sesuatu di laptop seperti ini caranya. Tapi apakah kita pernah mengajarkan mereka langsung untuk terjun? Jadi mereka mendapat materinya, tapi praktikum itu belum pernah.
sehingga mungkin mereka mengerjakan juga dengan susah. Jadi apa yang kita berikan pernah. Dalam hal belajar, jangan kita hanya berdasarkan asumsi kita. Artinya melihat itu padahal bukan sebenarnya, tetapi melihat pada keadaan real yang berorientasi kepada siswa. Mari Bapak Ibu, saya akan mengundang Bapak Ibu dalam forum diskusi. Bapak Ibu, kita akan berdiskusi terkait dengan ini. Saya tidak membagi kita dalam kelompok, tapi kita berdiskusi secara langsung, secara singkat, padat, dan jelas. Yang penting bagaimana kita bisa memahami semuanya ini dengan baik. Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu, silakan memberikan pendapat. Bapak Ibu, pernahkah peserta didik Bapak Ibu mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai oleh dia? Pernahkah peserta didik Bapak Ibu guru yang hebat mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Kalau pernah, iya. Kalau belum, mengapa hal tersebut terjadi? Silakan Bapak Ibu sudah pahami soal? Bapak Ibu sudah memahami soal? Ya, sudah Pak. Ya, silakan kita berdiskusi. Ya. Dari Pak. Kalau dari saya sendiri pernah ada siswa yang begitu, dia sebenarnya bisa mengerjakan, tetapi dia punya kendala dalam hal ini, dia masuk di dalam siswa yang pendapatan orang tuanya di bawah rata-rata. Tapi sebenarnya siswa ini punya kemampuan yang di atas itu. Kalau mau saya bandingkan dengan teman-teman pendapatan orang tuanya punya kemampuan dari itu. Jadi saya berpikir begini, mungkin dari sekolah bisa ada bantuan sedikit berupa buku atau alat-alat tulis membantunya sehingga dalam mengerjakan tugas sehingga dia mendapatkan kemudahan. Ya, silakan Ibu Rati mau menanggapi apa yang menjadi pandangan atau pendapat dari Pak Lau juga boleh. Setelah ini boleh memberikan pendapat mengenai pertanyaan yang diberikan. Iya, terima kasih Pak Sony. Sebelumnya tadi suaranya Pak Lawrence tidak kedengaran dengan jelas, jadi mungkin saya tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Lawrence, tapi saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sony tadi. Yang pertama adalah apakah kita mengalami hal tersebut? Kita alami. Yang pertama mungkin itu terjadi karena mungkin terganggu psikologi anak tersebut. Mungkin walaupun dia sudah belajar, dia sudah menguasai, pas hari yang bersangkutan kita melakukan tes, mungkin psikologi anak itu pada saat itu dia terganggu walaupun dia sudah mengikuti atau belajar apa yang kita berikan tersebut. Yang kedua, saya berikan contoh yang kedua bahwa apakah dia sudah belajar tapi dia mencoba untuk menjawab itu belum tepat pada sasarannya. Iya, pernah. Contohnya, kita sebagai guru TIK informatika, kita memberikan penjelasan bahwa anak-anak ini poin-poin bagaimana caranya kita kasih hidup laptop, bagaimana caranya kita masuk ke peran menghidupkan berproses atau mengerjakan sesuatu di laptop seperti ini caranya. Tapi apakah kita pernah mengajarkan mereka langsung untuk terjun?
Jadi mereka mendapat materinya, tapi praktikum itu belum pernah, sehingga mungkin mereka mengerjakan juga dengan susah. Jadi apa yang kita berikan pernah. Pertanyaan tersebut kita pernah alami. Ya, terima kasih Pak Sony, saya kembalikan. Iya, Ibu, itu merupakan realita yang terjadi saat ini. Kita sebagai guru atau pendidik harus mencari tahu apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kesulitan dari peserta didik kita. Oleh karena itu, mari saya akan membawa Bapak Ibu pada satu pemahaman di sini. Ya, mohon perhatikan. Bapak Ibu, pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik, itu yang tadi disampaikan. Nah, tahapan yang harus kita lakukan di dalam menjawab kesulitan daripada anak didik kita atau peserta didik adalah kita melakukan asesmen untuk bisa membuat pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Maka asesmen menjadi tahap pertama yang harus kita lakukan. Asesmen ini biasa disebut juga sebagai asesmen diagnostik. Yang perlu dikenali adalah antara lain potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan peserta didik, tahap capaian pembelajaran anak. Yang kemudian adalah tahap berikutnya adalah perencanaan. Ketika kita awal melakukan asesmen, kita mengetahui potensi, karakteristik, kebutuhan daripada anak didik kita, maka perencanaan yang harus dilakukan adalah setelah berhasilnya mengidentifikasi potensi-potensi yang saya katakan, maka bagian berikutnya adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen itu. Perencanaan ini juga termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama dengan menyusun pembelajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan dari peserta didik. Sebagai pusat utama pembelajarannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tahap berikutnya adalah pembelajaran. Dari penilaian asesmen awal, perencanaan, maka kita masuk dalam action kita. Selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen-asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan kemajuan selama pembelajaran atau biasa disebut asesmen formatif. Kemudian ada pun asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran. Juga diperlukan untuk membantu pendidik atau kita sebagai guru merancang proyek berikutnya atau tindak lanjut. Oke Bapak Ibu. Nah, itulah tahap-tahap dalam pengajaran sesuai dengan capaian tingkat kemampuan supaya yang tadi kesulitan tadi bisa menjawab. Tapi untuk menerapkan pendekatan ajaran ini, apa hal yang pertama harus dilakukan? Saya ingin tanya untuk Bapak Ibu. Untuk menerapkan asesmen perencanaan, pembelajaran, pendekatan pengajaran, apa atau hal apa yang pertama harus kita lakukan? Silakan Bapak Ibu. Satu kata saja atau satu kalimat saja. Apa yang ya? Memperhatikan kata hak. Memperhatikan kata hak. Oke. Pak Lawrence? Itu. Sama Pak, sama Jurata. Sama. Mari kita memperhatikan. Bapak Ibu tadi jawab itu benar. Tetapi ada sesuatu
hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal siapa siswa kita. Oke Bapak Ibu, di dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan, hal yang siswa kita tercakup dengan kebutuhan dia, karakteristik dia, gaya belajar dia, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di sini 8. Yang pertama itu menjadi teladan untuk perilaku anak didik. Kita guru digugu dan ditiru, menjadi teladan bagi siswa. Jadi kalau kita ingin mengharapkan siswa kita melakukan sesuatu yang baik, yang bijaksana, dimulai dari diri kita supaya diteladani oleh mereka. Kedua adalah senantiasa mengevaluasi diri. Apa yang kita sebagai guru lakukan belum tentu benar. Oleh karena itu, kita evaluasi diri. Apakah itu memang benar-benar menjawab kebutuhan, karakteristik, dan gaya belajar siswa atau tidak. Yang ketiga adalah memahami lingkungan sekitar anak. Anak ini dari lingkungan keluarga yang broken home, atau orang tua karir, ataukah seperti bagaimana, kita harus pahami supaya perlakuan kepada anak didik kita itu berbeda daripada anak-anak yang lain. Jangan kita memukul rata. Kemudian mengenal peserta didik lebih dalam. Anak didik ini karakteristiknya bagaimana, apa yang dia mau, kita harus kenal supaya jangan memaksa dia. Lalu perlakuan siswa dengan adil, karena yang sering terjadi itu adalah siswa emas. Hilangkan siswa emas dari pendidikan yang memerdekakan supaya merata, adil. Kemampuan siswa yang berbeda-beda, yang unik itu harus dihargai dan diperlakukan secara adil. Lakukan pendekatan secara psikologi. Jangan hanya memprioritaskan materi, tetapi pendampingan kepada siswa juga penting. Lalu kemudian kita memasuki dunia mereka. Ketika kita memasuki dunia mereka, maka kita tahu apa yang ia mau, apa yang menjadi kebutuhan dia. Dia merasa terbuka karena dia merasa diterima. Dan yang terakhir, jadilah sahabat. Karena kita membuat siswa kita siswa. Adanya bapak guru, ibu guru, dan anak siswa, anak didik. Tapi kalau sahabat, tanpa menghilang esensi kita sebagai pendidik, mereka akan menjadi orang yang terbuka. Melihat kita adalah sahabat. Masalah apapun mereka curhat, mereka berbagi. Disitulah jalan keluar akan kita temui dan mereka akan memperoleh solusi. Bapak Ibu, izinkanlah saya di akhir pertemuan saya ini menyampaikan sistem pendidikan atau sistem AMONG yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional. Ing ngarsa sung tu lada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Artinya, mari Bapak Ibu kita belajar untuk terapkan. Kita memang bukan Tuhan, kita bukan malaikat, tapi kita adalah orang hebat yang dititipkan Tuhan bagi peserta didik kita untuk memerdekakan pembelajaran mereka. Di depan kita memberi contoh, di tengah kita memberi semangat, dan di belakang kita memberi daya kekuatan. Supaya apa? Semua bisa berjalan dengan segala baik. Oke Bapak Ibu Guru, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, apa yang ingin belum sempat disampaikan, silakan kita bagi. Kalau merasa sudah cukup, Bapak Ibu Guru, saya kembalikan kepada moderator. Bagus sekali. Kalau untuk saya sendiri mungkin tidak ada pertanyaan. Saya paham semua yang dijelaskan Pak Suni sudah sangat-sangat perfect kalau orang
Ambon bilang perfect. Jadi mungkin kalau ada dari Ibu Rati bisa menambahkan atau mau menanyakan atau mau memberikan usul saran, waktu dan kesempatan. Semuanya sudah keren banget. Saya hanya pesan bahwa sesuai dengan kita dapatkan bersama, menjadi seorang guru jangan yang paling benar, tapi marilah kita belajar untuk sama-sama menyelesaikan demi kemajuan kita bersama. Ya, terima kasih banyak Pak Sony atas presentasi yang sangat luar biasa ini sebagai ini untuk kita. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke. Iya, sebelum ke moderator, mohon izin saya merefleksikan kembali apa menjadi pembelajaran saat ini. Bapak Ibu, kita sebagai guru terpanggil untuk melayani. Nah, profesi guru untuk melayani. Ketika kita melayani dengan hati, semua itu akan mengalir. Pendidikan yang memerdekakan juga pasti akan diperoleh. Oleh karena itu, bukan hanya sebagai rutinitas ataupun sebagai menjawab satu tugas, tetapi dari hati. Saya kembali kepada Pak Moderator untuk menutup pertemuan kita di saat ini. Baik, terima kasih Pak Sony. Baik, demikian hasil presentasi, diskusi, kolaborasi yang begitu bagus yang disampaikan oleh Pak Sony, orang Ambon mantap. Yang berikutnya terakhir sekali, mari kita berdoa menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita diskusikan bisa kita terapkan di dalam satuan pendidikan kita masing-masing. Kepada Ibu Rati, saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ya, terima kasih banyak Pak Moderator atas kesempatan yang kedua kalinya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan diskusi kita yang luar biasa ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan hari ini bukan hanya menjadi penglihatan kita semata, tapi ini menjadi pembelajaran kita bersama, dan semoga apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, Bapak, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih Bu Rati, terima kasih juga Pak Sony. Untuk itu maka diskusi kemudian materi yang sudah dibawakan pada hari ini kita selesaikan sampai di sini. Kita berjumpa lagi di waktu yang berikutnya. Baik, demikian saya tutup. Selamat siang.